Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan teks hikayat yang berjudul Si Miskin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri dengan tugas sebagai mediator. Daniel Christian Putra dengan tugas sebagai editor. Gloria Denataya Olivera dengan tugas sebagai narator. Amanda Sapitri dengan tugas sebagai penulis teks hikayat. Enggano Sekondena dengan tugas sebagai yang mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Dan yang terakhir ada Adelia Putri Ramdhani, Audrey Aulia Selomita, dan Aprilia Ayu Lisnawati dengan tugas sebagai pengisi suara. Hikayat Si Miskin. Alkisah, pada suatu hari hiduplah si miskin dan istrinya yang dikutuk oleh Bathara Indra, yang menyebabkan mereka harus berkeliling mencari rezeki untuk makan. Tak lama kemudian, setelah lelah berkeliling, mereka menemukan kerajaan dan hendak ingin meminta bantuan kepada Maharaja. Tetapi rakyat di sana melihatnya dengan tatapan yang mengejek dan merendah. Siapa mereka? Lihatlah, lusuh sekali pakaian mereka. Wah, apakah mereka datang ke sini untuk mencuri makanan? Tidak bisa dibiarkan. Ayo habisi mereka. Ayo, ayo. Jangan! Tiba-tiba, prajurit kerajaan datang dan melerai kegaduhan yang terjadi. Ada apa ini ribut-ribut? Ini lihat, ada suami istri gelandangan yang ingin mencuri makanan. Apakah benar? Tidak, saya dengan istri saya hanya berkeliling di sini. Kalau begitu, ikut saya menghadap Maharaja. Setelah sampai di singgasana raja, si miskin merasa gugup ketika bertemu dengan raja tersebut yang bernama Indradewa. Wahai kalian, mengapa kalian membuat onar di sini? Maaf sebelumnya Baginda Raja, saya tidak bermaksud membuat onar di sini. Kedatangan kami ke sini untuk mencari rezeki dan makanan. Iya Baginda Raja, apalagi dengan kondisi saya yang sedang mengandung. Banyak alasan. Kalian sudah membuat onar masih mengelak. Usir mereka. Si miskin dengan istrinya pun menjauh dari kerajaan. Tak putus asa, si miskin pergi ke pasar untuk mencari nasi, dan ternyata malah mendapatkan perlakuan yang sama seperti di kerajaan, yaitu pukulan dari batu maupun kayu. Dan si miskin pun terluka parah hingga darahnya berceceran. Si miskin pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Suatu hari, si miskin mencari makanan sisa-sisa yang dibuang ke tempat sampah. Namun, ketika para rakyat melihat si miskin berada di sekitar sana, mereka langsung berbaris dan memukuli si miskin seperti kemarin menggunakan batu dan kayu. Wah, siapa itu yang sedang mengobrak-abrik tempat sampah itu? Belum ada kapoknya dia, haha. Ampun, tolong saya hanya ingin mencari sisa makanan. Halah, alasan saja, pukul dia. Si miskin habis terluka parah dipukuli rakyat. Lalu ia pergi dari sana dan tidak berani kembali masuk ke desa karena takut diperlakukan yang sama seperti kemarin. Si miskin dan istrinya memilih berdiam diri di dalam hutan yang begitu gelap. Si miskin pun mengobati luka-lukanya dengan dedaunan yang ada di sekitar sana, dan juga mengobati rasa laparnya dengan dedaunan tersebut. Ketika usia kandungan mencapai 3 bulan, sang istri mengidamkan buah mempelam yang ada di kerajaan. Ayolah suamiku, aku sangat menginginkan buah itu. Tapi bagaimana jika di sana ternyata aku diperlakukan hal yang sama seperti kemarin? Tapi aku sangat mengidamkan buah itu. Ayolah, aku mohon. Si miskin pun mengalah dan pergi ke kerajaan untuk meminta buah mempelam kepada Baginda Raja. Tak disangka Baginda Raja memberikan si miskin buah tersebut. Wahai Baginda Raja, maaf sebelumnya istri saya sedang mengandung sekarang, dan ia mengidamkan buah mempelam. Apa boleh saya meminta buah mempelam yang ada di kerajaan? Baik, prajurit, ambilkan buah mempelam itu, lalu berikan kepada dia. Terima kasih banyak Baginda Raja. Ketika rakyat melihat si miskin, mereka pun merasa kasihan dan iba, sehingga mereka memberikan si miskin nasi dan kue untuk dimakannya. Hai kau, ini ada berbagai peralatan yang masih bisa dipakai. Semoga bermanfaat ya.
Ini dari saya. Semoga terpakai ya. Terima kasih banyak semuanya. Genap sang istri mengandung 9 bulan, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan, dan diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam penderitaan. Lihatlah istriku, dia tampan sekali. Iya, sangat tampan. Mari kita namakan dia Marakarma. Setelah sang istri melahirkan, si miskin berinisiatif untuk membuat tempat tinggal untuk mereka bertiga. Lalu si miskin mulai menggali tanah. Setelah menggali sampai di dasar tanah, ia menemukan sesuatu. Istriku, lihat apa yang kutemukan. Hah, apa itu? Bentuknya seperti emas. Wah, sepertinya benar itu emas. Mereka menemukan sebuah emas yang besar dan bisa mencakupi kebutuhan anaknya bahkan sampai cucunya nanti. Dan pada akhirnya, mereka bertiga hidup bahagia. Sekian, terima kasih. Maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.